Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Tifar Sulistyo Putra dengan NIU 483011 akan sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pagi ini. Untuk sesi diskusi kali ini dibagi menjadi 2 termin, yang masing-masing termin akan disediakan 5 pertanyaan. Bagi teman-teman dari kelompok yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand dan menyebutkan NIU. Terima kasih. Baik, di layar saya sudah terdapat beberapa penanya. Kepada Rahel Hamada, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahel Hamada Fahira dengan NIU 477857. Jadi pertanyaan saya adalah apakah ada penggolongan karsinoma sel squamosa? Apabila ada, bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Terima kasih kepada Rahel Hamada. Pertanyaannya akan ditabung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Sabrina Nur, silakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Agenia dengan NIU 478323. Saya izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa pewarnaan lain itu ada Acknor stain. Nah, itu apakah bisa dijelaskan lagi bagaimana prosedur Acknor stain ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Sabrina. Selanjutnya kepada Caroline Tanisa, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Caroline Tanesa dengan NIU 478242, izin bertanya, bagaimana mekanisme karsinoma sel squamosa oral hingga mampu menginvasi dan menyebar ke beberapa organ? Terima kasih. Terima kasih Caroline. Untuk selanjutnya kepada Haza Adika, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Haza Dika dengan NIU 478125, izin bertanya tentang sel karsinoma sel squamosa kan salah satu jenis tumor ganas atau kanker yang sering ada di rongga mulut. Nah, apa aja sih faktor penyebab terjadinya KSS itu? Terima kasih. Terima kasih Haza. Selanjutnya kepada Safira, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Safira dengan NIU 4841. Kalau faktor-faktor yang mengakibatkan karsinoma itu lebih banyak kayak paparan sinar UV, rokok, dan ini. Baik, terima kasih karena sudah ada 5 pertanyaan. Kita akan tampung terlebih dahulu. Mohon maaf untuk Safira, tadi agak terputus-putus ya, bisa diulang lagi pertanyaannya. Terima kasih. Baik, untuk dari kelompok J, apakah ada yang ingin menjawab? Permisi, izin menjawab. Saya Muhammad Raka Akhilzaki dengan NIU 483160. Izin menjawab pertanyaan dari Rahel Hamada. Apakah ada penggolongan karsinoma sel squamosa? Bisa tolong dijelaskan. Menurut jurnal yang saya baca, itu ada penggolongan berdasarkan histopatologi. Itu yang pertama ada well differentiated disease. Itu apabila keratinisasinya lebih dari 75%. Kemudian ada moderately differentiated disease. Itu apabila keratinisasinya berkisar antara 75 sampai 25%.
Dan ada poorly differentiated disease, itu apabila keratinisasinya kurang dari 25%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Raka atas jawabannya. Apakah dari kelompok E ada yang ingin menambahkan? Saya kira tidak ada ya. Untuk Rahel, apakah sudah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan kelompok J untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Sabrina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazifa Naja dengan NIM 482468. Prosedur AGMR stain dari jurnal Pharmacon oleh Tasminatun dan kawan-kawan. Itu menyebutkan bahwa yang pertama harus dilakukan itu ada slide sampel yang telah disiapkan, itu akan direndam ke dalam buffer sodium citrat dengan pH 6. Kemudian diinkubasi dalam autoclave dengan suhu 120 derajat selama 20 menit. Setelah itu didinginkan sampai suhu 37 derajat dan direndam dalam larutan pengecatan perak yang terdiri dari satu bagian volume gelatin 0,5% dalam asam formiat 1% dan 2 bagian larutan perak nitrat 50%. Kemudian dilakukan inkubasi pada suhu 37 derajat selama 11 menit. Selanjutnya akan dicuci untuk menghentikan reaksi dengan menggunakan aqua bidestilata dan juga untuk menghilangkan presipitat non-spesifik. Selanjutnya, semua jaringan itu akan didehidrasi menggunakan etanol dengan konsentrasi yang dinaikkan secara bertingkat dan dibersihkan dengan silen lalu ditempatkan bersama medium sintetis. Preparat tes leporan itu kemudian akan dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop binokular Olympus dengan perbesaran 1000 kali dengan bantuan minyak imersi. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, maaf saya tidak bisa on cam. Izin menjawab pertanyaan dari Haza Adika. Sebelumnya saya Alia Aurelia dengan NIU 482823. Jadi, karsinoma menurut jurnal yang saya baca, etiologi kanker rongga mulut sampai saat ini belum diketahui dengan pasti. Namun dugaan penyebabnya bersifat multifaktorial dan kompleks. Beberapa literatur menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadi kanker rongga mulut, yaitu faktor lokal, eksternal, dan host. Faktor lokal rongga mulut seperti kebersihan rongga mulut yang buruk, iritasi kronis baik di restorasi, karies gigi, dan faktor eksternal antara lain merokok, meminum alkohol, menyirih, dan virus dapat menyebabkan terjadinya kanker rongga mulut. Faktor host seperti usia, jenis kelamin, nutrisi imunologi, dan genetik juga menjadi faktor predisposisi terjadinya kanker rongga mulut. Risiko terjadinya kanker ini akan lebih tinggi apabila faktor-faktor predisposisi tersebut menjadi bersamaan. Selain itu, efek mutagenik dari tembakau, alkohol, sirih, atau pinang tergantung pada dosis, frekuensi, dan waktu penggunaan dapat menyebabkan terjadinya squamous cell carcinoma. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Alia. Permisi, mau izin menjawab pertanyaan dari Syafira Mulia. Perkenalkan, nama saya Zara Zafira dengan NIU 483056 mengenai apakah faktor-faktor yang tadi disebutkan oleh Alia tadi bisa ada nggak faktor lain yang bisa diakibatkan oleh adanya aktivitas mikroba.
Jadi berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, OSCC atau oral squamous cell carcinoma itu juga dapat disebabkan oleh adanya human papillomaviruses atau HPV yang umumnya dikenal sebagai penyebab dari kanker serviks. Karsinoma sel ini juga merupakan kanker yang multifaktoral seperti yang disebutkan tadi dengan prevalensi 17-87% itu disebabkan oleh infeksi dari HPV ini. Situs prevalensi HPV ini bisa meliputi epitel pada vagina, vulva, penis, serviks, dan orofaring. Dan pada beberapa penelitian, virus ini juga merupakan mukosa mulut normal yang sebelum mencapai keadaan patogen. Sedangkan mengenai apakah OSCC ini tuh sifatnya menular atau enggak, mungkin berdasarkan jurnal yang saya baca, kemungkinan yang menular itu adalah virus HPV sendiri, di mana penularan itu bisa terjadi melalui berbagai jalur untuk dapat masuk ke rongga mulut. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab, Safira? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya saya izin masuk. Perkenalkan, saya Artita Ninia dengan NIU 4829948 izin menjawab terkait pertanyaan dari Caroline Tanesa, di mana terkait mekanisme karsinoma squamous oral itu mampu menginvasi dan menyebar ke beberapa organ tubuh. Jadi karsinoma, menurut jurnal yang sudah saya baca sebelumnya, karsinoma sel squamous oral itu menyebar melalui saluran limfa. Jadi sehingga perkembangannya itu mampu menembus kapsul jaringan ikat dari limfonodi. Nah, akibat perkembangan tersebut, limfonodi itu akan terasa terikat dan sulit digerakkan, yang dimana hal tersebut itu dapat dideteksi secara klinis dengan melakukan palpasi digital dengan karakteristik bahwa sukar digerakkan dan membesar. Invasi ini biasanya terjadi ditandai dengan adanya ekstensi irregular dari epitelium lesional melalui basement membran dan menuju jaringan ikat epitelial dan nantinya akan menyebar lebih dalam menuju jaringan adiposa, otot, dan tulang, serta menghancurkan jaringan sehat. Nah, untuk perluasan invasi karsinoma sel squamosa oral ini bersifat kontralateral dan bilateral terjadi melalui metastasis limfogen, terutama pada daerah leher, di mana karsinoma sel squamosa ini terdapat pada bibir bawah dan di dasar mulut akan menginvasi nodi submental. Sedangkan untuk karsinoma yang berada di daerah posterior mulut akan menginvasi nodus jugular superior. Selain itu, metastasis hematogen karsinoma sel squamosa rongga mulut ini dapat terjadi dan mampu menginvasi organ tubuh seperti tulang, jantung, paru-paru, cerebrum, dan hati, yang juga dapat terinvasi karsinoma sel squamosa. Yang jawaban dari saya, apakah sudah cukup menjawab? Iya, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok G yang telah menjawab. Karena pertanyaannya sudah dijawab semua untuk termin 1, saya akan membuka untuk yang termin 2 sama sebanyak 5 pertanyaan. Untuk Kurnia Tessa dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Kurnia Tessa Triatma dengan NIO 477635. Saya izin bertanya, tadi pada presentasi dijelaskan tentang karsinoma sel squamosa. Saya ingin bertanya bagaimana proses perkembangan dari karsinoma sel squamosa tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Kurnia. Pertanyaan selanjutnya kepada Mutiara dipersilakan. Perkenalkan, saya Mutiara Ramadhani Nugroho dengan NIU 477723. Berdasarkan presentasi yang sudah saya baca, itu ada disebutkan penggunaan metode oral exfoliate cytology. Nah, itu ada cara pengambilan sediaan dengan metode tersebut itu bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Nabila Amelia, dipersilakan. Terima kasih kesempatan bertanya telah diberikan. Saya Nabila Amelia Putri dengan NIU 478188. Saya ingin bertanya, apakah ada metode atau cara lain yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi karsinoma sel squamosa? Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Safa Amalia dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Safa Amalia Soliha dengan NIU 478312. Di sini saya izin bertanya, untuk penyakit karsinoma sel squamosa ini apakah ada metode penyembuhannya ya? Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Neza, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada presentasi kan disebutkan variasi klinis pada KSS dapat berupa endofitik dan eksofitik. Itu maksudnya apa ya? Nama NIM saya, NIU saya 3981111. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke pertanyaan, langsung ke jawabannya aja. Silahkan kelompok J, apakah ada yang ingin menjawab? Terima kasih. Perkenalkan, saya Ina Lintang dengan NIU 482580. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Kurnia Tessa, bagaimana proses perkembangan dari karsinoma sel squamosa. Nah, menurut jurnal yang saya baca dari Medawati tahun 2013, pada perkembangan karsinoma sel squamosa itu terjadi melalui beberapa tahap, yaitu metaplasi, displasi, dan karsinoma in situ. Nah, metaplasi sendiri adalah arah diferensiasi epitel berubah. Pada rangsangan yang terus-menerus, epitel metaplastik akan menunjukkan aktivitas proliferasi yang meningkat dan diferensiasi yang menurun. Nah, kemudian inti sel itu akan menjadi lebih besar dan kromatinnya akan tampak berubah teksturnya. Kemudian terjadi perubahan menjadi displasia. Displasia itu merupakan perkembangan sel atau jaringan yang tidak normal, tetapi belum tentu bersifat kanker. Berdasarkan perubahan morfologinya, displasia itu dapat dibedakan menjadi tingkatan ringan, sedang, dan juga berat. Nah, kemudian tahap yang terakhir baru terjadi karsinoma in situ, yaitu pertumbuhan sel abnormal pada suatu jaringan yang ini tuh menjadi bentuk dan gejala paling awal dari kanker. Nah, mungkin sekian dari saya. Apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih. Dari kelompok J, ada yang ingin menjawab lagi? Izin menjawab, saya Gilda dengan NIU 482705, izin menjawab pertanyaan nomor 9 dari Safa Amalia. Penyakit KSS apakah ada metode penyembuhannya? Berdasarkan jurnal yang saya baca, Medawati 2013, saat ini perawatan kanker rongga mulut itu dia masih menggunakan cara yang konvensional seperti kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, pembedahan, dan terapi kombinasi. Pada karsinoma sel squamosa, terapinya itu dia melibatkan satu atau beberapa terapi sekaligus, seperti pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Lokasi dan luas dari industri itu berpengaruh juga dalam pemilihan terapi yang tepat. Terapi yang paling sering digunakan dalam penyakit ini adalah terapi radioterapi. Apakah jawaban saya sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan nomor 5. Sebelumnya terima kasih Mbak Neza atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan itu adalah variasi gambar klinis pada KS dapat berupa endofitik dan eksofitik. Itu apa ya? Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca yang berjudul Karsinoma sel squamosa sebagai salah satu kanker rongga mulut dan permasalahannya oleh Medawati, eksofitik itu pertumbuhan lesi superficial yang dapat berbentuk bunga kol atau papiler, dan itu tuh mudah berdarah. Sedangkan kalau endofitik itu adalah pertumbuhan yang biasanya memiliki batas yang tegas antara lesi dan jaringan normal, yang invasinya dapat merusak tulang, sehingga juga dapat menimbulkan nyeri. Apakah menjawab, Mbak? Sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih juga. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Sulistyo Putra dengan NIU 483011, akan menjawab pertanyaan dari Nabila Amelia. Apakah ada metode lain atau cara lain untuk
mengidentifikasi KSS ya. Jadi terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis squamous cell carcinoma. Di antaranya adalah melakukan pemeriksaan fisik, Tolodin blue, staining, dan fotodinamik diagnosis. Pemeriksaan fisik sendiri dilakukan dengan melakukan pemeriksaan visual dan palpasi pada seluruh permukaan mukosa, yaitu pada dasar mulut, serta dapat melakukan pemeriksaan klinis pada area leher untuk mengetahui keterlibatan nodul limfatik. Nah, Tolodin blue staining dapat diaplikasi pada mukosa rongga mulut di mana pewarnaan ini mudah diserap dan berdifusi menuju sel pada mukosa oral untuk mewarnai nukleusnya. Sel mukosa oral akan tampak memiliki nukleus lebih besar dari sel normal lain dan berwarna lebih gelap apabila sel tersebut diindikasi karsinoma sel squamosa. Nah, penggunaan Tolodin blue staining ini tepat digunakan untuk mengidentifikasi karsinoma invasif yang bersifat asimptomatik yang dapat terlewatkan dalam pemeriksaan fisik tadi. Nah, terdapat pula fotodinamik diagnosis atau fluorescence diagnosis yang menggunakan 5-aminolevulinic acid. Nah, nanti jaringan fluorescence ini dapat diindikasikan sebagai jaringan yang meningkat. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Arcitania dengan NIU 482948. Ini menambahkan bahwa selain itu terdapat pula beberapa metode lainnya seperti autofluorescence dan biopsi, di mana autofluorescence ini dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik biologis dari suatu jaringan yang mengkilap saat dipaparkan cahaya dengan gelombang yang sesuai dengan dengan menggunakan flavin. Kemudian dilakukan juga biopsi, di mana biopsi ini itu dilakukan untuk menetapkan diagnosis. Spesimen diambil dari area yang paling dicurigai secara klinis dengan menghindari area yang mengalami nekrosis dan ulcerasi, di mana lebih dari satu area biopsi yang dibutuhkan. Di mana pada pasien dengan nodul limfatik membesar itu atau tumor primer itu jelas akan terlihat pada rongga mulut atau orofaring. Selain itu, apabila tidak ditemukan letak tumor primer pada pasien dengan nodul limfatik membesar, itu dapat dilakukan aspirasi pada nodul limfatik maupun dengan melakukan eksesi pada nodul limfatiknya. Terima kasih. Izin menambahkan jawaban dari Tufel dan Arcitania berdasarkan jurnal yang saya baca, dalam deteksi SCC ini juga bisa dilakukan dengan deteksi dini keganasan oleh adanya virus HPV tadi atau human papillomaviruses. Deteksi HPV pada OSCC menjadi biomarker yang sangat menentukan untuk menetapkan etiologi sehingga mempengaruhi rencana perawatan prognosis. Analisis terhadap pemeriksaan DNA HPV menunjukkan bahwa rate HPV semakin meningkat seiring dengan keganasan dari karsinosis ini, sehingga deteksi HPV juga dapat digunakan sebagai screening populasi memiliki risiko terkena OSCC. Sekian jawaban dari saya. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mutiara Ramadhani. Sebelumnya perkenalan, nama saya Karunia Eri Arjo Ambarita dengan NIU 483209. Untuk pertanyaannya, cara pengambilan sediaan dengan metode oral eksfoliatif sitologi. Pengambilan sediaan pada metode oral eksfoliatif sitologi dapat dilakukan dengan eksfoliasi artifisial, yaitu dengan mengerok atau menyikat mukosa yang akan diambil sampelnya. Spatel kayu dapat digunakan untuk pengambilan sediaan dengan cara scraping. Cara scraping dilakukan dengan cara mengerok mukosa oral secara berulang-ulang dan dilakukan dengan satu arah, sampai terlihat kemerahan di daerah mukosa yang menandakan lamina propria sudah mulai terekspos. Sedangkan dengan metode brushing, penyikatan mukosa dapat dilakukan menggunakan sitobrush dengan teknik yang sama. Setelah dilakukan pengambilan sampel pada spatel kayu atau sikat, kemudian sediaan dihapus pada objek gelas yang selanjutnya dilakukan pewarnaan Papa Nicolau stain. Jawaban saya ambil dari Jurnal Kedokteran Kesehatan tahun 2015. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih karena pertanyaan semuanya sudah terjawab dan waktunya juga sudah habis. Jadi terima kasih kepada kelompok E dan kelompok J yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Saya Ahmad Tufel Sulistyo mewakili seluruh kelompok J mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman dari kelompok E dan kelompok J. Perkenalkan nama saya Firan Apriani dengan NIU 477787. Pada pagi hari ini saya akan menjadi moderator pada diskusi antara kelompok E dan kelompok J. Pada sesi diskusi kali ini, kami akan membuka 2 termin dengan satu terminnya berisikan 5 pertanyaan. Nah, bagi teman-teman dari kelompok J yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Dan kami akan memilih 5 yang tercepat. Baik, ini karena di layar saya juga sudah ada yang raise hand. Mungkin yang pertama dipersilakan kepada Najifa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Najifa Najwa dengan NIU 482468. Saya izin bertanya, tadi kan dijelaskan tentang diabetes mellitus tipe 2 dan dijelaskan juga bahwa orang yang mengidap penyakit tersebut itu memiliki waktu hidup yang relatif singkat. Nah, apakah diabetes mellitus tipe 2 ini dapat diobati? Dan apabila iya, mungkin bisa disebutkan salah satu obatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Fahira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahira Zahra Radian dengan NIU 482845, izin ingin bertanya. Jadi tadi kan disebutkan kalau misalkan penderita diabetes mellitus itu sering mengalami gingivitis, candidiasis, dan periodontitis. Nah, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa hal tersebut dapat terjadi pada penderita? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Inan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Inan Bintang dengan NIU 482580. Saya izin bertanya, mengapa pada penderita diabetes mellitus tipe 2 itu muncul keratinisasi saat dilakukan pewarnaan Papa Nicolau dengan metode oral exfoliative cytology? Terima kasih. Baik, terima kasih Inan atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Amira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Amira dengan NIU 482500. Saya izin bertanya, pada penderita diabetes mellitus tipe 2, adakah perubahan yang terjadi terhadap flora normal di membran mukosa seperti Candida albicans? Terima kasih. Baik, terima kasih Amira. Untuk pertanyaan terakhir pada termin 1, dipersilakan kepada Gilda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gilda dengan NIU 482705, izin bertanya. Pada hasil pemeriksaan exfoliative cytology menunjukkan hasil sel pada penderita diabetes mellitus tipe 2 itu mengalami pembesaran di area nukleusnya setelah pengecilan di sitoplasma. Kira-kira bisa dijelaskan apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Gilda atas pertanyaannya. Nah, untuk 5 pertanyaan ini kami memohon waktu sebentar untuk membahas terhadap jawabannya, dan bagi teman-teman kelompok E yang sudah siap untuk menjawab, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok C. Izin menjawab pertanyaan nomor 1. Perkenalkan, nama saya Imam Afif dari NIU 478314. Izin menjawab. Penggunaan obat antidiabetik untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2 yang paling banyak digunakan adalah insulin. Pada terapi dengan penggunaan insulin, kadar gula darah sewaktu melebihi rentang 200 mg/dl. Insulin dibutuhkan oleh sel tubuh untuk mengubah dan menggunakan glukosa darah. Dari glukosa, sel membuat energi yang dibutuhkan untuk menjelaskan fungsinya. Pasien diabetes mellitus tidak memiliki kemampuan untuk mengambil dan menggunakan gula darah, sehingga kadar gula darah meningkat. Pada diabetes mellitus tipe 1, pankreas tidak dapat memproduksi insulin, sehingga pemberian insulin diperlukan pada diabetes mellitus tipe 2. Pasien memproduksi insulin, tetapi sel tubuh tidak merespon insulin dengan normal. Namun, demikian, insulin juga digunakan pada diabetes mellitus tipe 2 untuk mengatasi resistensi sel terhadap insulin. Terima kasih. Baik, terima kasih Humam atas jawabannya. Untuk Najifa, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilakan kepada kelompok E. Saya ke Baik, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan nomor 2 dari Fahira. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahel Hamada Fahira dengan NIU 477857.
Jadi, menurut jurnal yang saya baca, rongga mulut pasien dengan diabetes mellitus dapat mengalami gingivitis dan periodontitis dikarenakan resistensi jaringan gingival dan jaringan periodontalnya menurun akibat perubahan komposisi kolagen dan regulasi DM dan OH. Nah, faktor pencetusnya itu ada faktor infeksi, faktor angiopati diabetik, di mana suplai darah itu akan menurun sehingga merusak jaringan periodontal. Gejala-gejalanya antara lain ada edema gingival, pendarahan gingival, gigi tanggal, dan infeksi bakteri anaerob. Lalu faktor lainnya ada faktor neuropati diabetik, di mana adanya serostomia, clostridiemia, dan TMJ disorders. Mungkin teman-teman dari kelompok E ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, sebelumnya perkenalkan saya Caroline Tanesa dengan NIU 4782242. Jadi saya izin menambahkan yang candidiasis. Ini merupakan sering juga disebut sebagai yeast infection dan merupakan infeksi jamur oleh spesies Candida. Yang paling sering itu oleh Candida albicans. Jamur ini itu semacam ragi yang ditemukan di tubuh kebanyakan orang. Sistem kekebalan tubuh yang sehat dapat mengendalikan jamur ini. Jamur ini biasanya menyebabkan penyakit mulut, tenggorokan, dan vagina. Pada pasien diabetes mellitus, candidiasis terjadi sebagai akibat dari kondisi rongga mulut yang kering atau juga bisa disebut juga serostomia, sehingga memberikan peluang bagi jamur Candida untuk tumbuh secara tidak terkendali karena kesesuaian dengan kondisi lingkungan tersebut. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok E atas jawabannya. Untuk Fahira, apakah sudah cukup menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilakan kepada kelompok E. Saya Gayu Abi Haidar dengan NIU 477926. Izin menjawab nomor 3. Itu pertanyaan dari Inan. Mengapa pada penderita diabetes mellitus muncul keratinisasi saat menggunakan metode oral eksfoliatif sitologi dengan Papa Nicolau? Jadi proses keratinisasi yang muncul itu akibat adanya penurunan pergantian sel pada mukosa bukal pasien diabetes tipe 2. Nah, penurunan pergantian sel ini dapat disebabkan akibat adanya reaksi sekunder terhadap iskemia yang disebabkan oleh aterosklerosis pada pasien diabetes. Iskemia dapat mengakibatkan penyempitan progresif volume pembuluh darah, penurunan perfusi jaringan, dan penurunan proses turnover. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Gayu atas jawabannya. Untuk Inan, apakah cukup menjawab? Ya, sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan nomor 4, dipersilakan kepada kelompok E apabila ada yang ingin menjawab. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Safira dengan NIU 478418. Izin menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi pada penderita diabetes mellitus tipe 2 itu ada perubahan pada flora normalnya, misalnya pada Candida albicans. Nah, Candida albicans ini akan bersifat patogen karena penderita diabetes mellitus tipe 2 akan mengalami hiposalivasi. Hiposalivasi merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan kondisi mulut yang kering. Saliva atau air liur mengandung musin, yaitu glikoprotein, yang difungsikan sebagai perlindungan terhadap kekeringan, sebagai pelumas, dan antimikroba jaringan mulut. Jadi apabila produksi salivanya sedikit, maka pertumbuhan Candida albicans-nya akan semakin banyak dan dapat mengakibatkan patogen. Mungkin teman-teman dari kelompok E ada yang ingin menambahkan? Baik, saya izin menambahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Agenia dengan NIU 478323. Tadi saya ingin menambahkan, jadi pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 itu pada umumnya menggunakan obat-obatan sistemik seperti obat antihipertensi yang dapat mengurangi laju aliran saliva, sehingga bisa menyebabkan hiposalivasi ataupun serostomia yang dapat memfasilitasi akumulasi biofilm Candida. Selain itu, ada juga tingginya kadar gula dalam saliva, sekresi saliva yang rendah, gangguan kemotaksis, dan kesalahan dalam fagositosis yang disebabkan karena defisiensi leukosit polimorfonuklear juga ikut berperan dalam menambah faktor risiko diabetes tipe 2 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Amira, apakah sudah cukup menjawab? Sudah, makasih. Makasih kembali. Untuk pertanyaan terakhir pada termin 1 ini, saya persilakan kepada anggota kelompok E yang ingin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulyana Ramadhani Nugroho dengan NIU 477723. Pertanyaan dari Hilda, mengapa penderita diabetes tipe 2 mengalami pembesaran area nukleus serta pengecilan area sitoplasma? Izin menjawab mengenai pembesaran area nukleus.
pada penderita diabetes mellitus tipe 2 mengalami hiperglikemia yang dapat menginduksi peningkatan kompensasi sekresi insulin yang dapat menyebabkan peningkatan pembentukan protein. Insulin memiliki beberapa fungsi mitogenik, termasuk inisiasi sintesis DNA pada sel tertentu. Nukleus mengandung DNA genom, histon, dan beberapa protein. Oleh karena itu, ukuran inti dapat berubah apabila kandungan DNA atau protein berubah. Nuklear area atau area nukleus pada penderita diabetes mellitus bisa membesar karena terdapat peningkatan protein juga di dalam DNA nukleus. Terima kasih. Apakah ada yang menambahkan mengenai pengecilan area sitoplasma dari kelompok E? Baik, saya izin menambahkan, izinkan saya perkenalkan diri sekali lagi, nama saya Firan Apriani dengan NIU 477787. Jadi mengapa bisa terjadi pengurangan area sitoplasma? Karena pada sel penderita diabetes mellitus tipe 2 itu terkadang terdapat kondisi dehidrasi dari penderita diabetes. Peningkatan glukosa itu dapat menyebabkan dehidrasi, poliuria, polidipsia, dehidrasi intraseluler, dan juga ekstraseluler. Glukosa jadinya tidak mudah berdifusi melalui pori-pori membran sel sehingga menyebabkan peningkatan tekanan osmotik. Peningkatan tekanan osmotik dalam cairan ekstraseluler sel ini menyebabkan transfer osmotik air keluar dari sel sehingga menyebabkan area sitoplasma dalam sel berkurang. Mungkin sekian penjelasan dari saya dan juga Mutiara. Kepada Gilda, apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Mungkin karena pertanyaan pada termin 1 juga sudah terjawab semua, mungkin kita dapat lanjut kepada termin 2. Sama, pada termin 2 kami juga membuka 5 pertanyaan. Dan bagi teman-teman kelompok J yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Nah, di layar saya juga sudah ada yang raise hand. Mungkin yang pertama dapat kepada Gibran, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Diaza Gibran dengan NIU 482837, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa komplikasi utama yang memiliki keterkaitan dengan diabetes mellitus itu ada retinopati, neuropati, dan mikroangiopati. Boleh jelaskan apa hubungan dari ketiganya terhadap mukosa oral penderita diabetes mellitus? Terima kasih. Baik, terima kasih Gibran atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Danang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Danang Tavianto dengan NIU 482779. Di sini seperti yang dijelaskan tadi, pemeriksaan ini menggunakan metode pewarnaan Papa Nicolau staining. Apa keuntungan dari pewarnaan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Danang atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Ahmad Tufail. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah tadi dijelaskan mengenai perubahan klinis pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Apakah ada ciri-ciri lain seperti sindrom yang timbul selain ciri khasnya itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Alfisyah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Lufisan Fatara Bani dengan NIU 483122. Apa alasan penggunaan sitoplasma sitologi? Terus kelebihan sama kekurangan untuk diagnostik ini itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Alfisyah atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir pada termin 2 ini dipersilakan kepada Nikmah. Baik, jadi pada presentasi itu kan disebutkan ya kalau salah satu gangguan lain yang dialami penderita diabetes mellitus tipe 2 itu adalah mulutnya terasa terbakar. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih yang menyebabkan hal itu tuh bisa terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman dari kelompok E apabila sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok J, dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Kurniati Satriatma dengan NIU 477635. Saya izin menjawab dengan pertanyaan nomor 3, di mana hubungan retinopati sendiri pada diabetes mellitus karena pada permukaan mukosa mulut dapat ditempati oleh ekosistem mikroba yang kompleks dan dinamis yang memiliki implikasi penting dalam kesehatan tubuh manusia.
Porphyromonas gingivalis merupakan bakteri anaerob asakloritik yang memiliki kaitan dengan penyakit periodontal. Karena itu, bakteri anaerob gram negatif sendiri akan berkoloni di sulcus gingiva yang akan menyebabkan tulang alveolar berkeropos. Karena Porphyromonas gingivalis dapat menimbulkan respon inflamasi sistemik yang mengakibatkan meningkatnya kadar berbagai mediator inflamasi dan dapat meningkatkan resiko beberapa penyakit sistemik seperti aterosklerosis, reumatoid artritis, dan penyakit generatif neuroid dan diabetes. Oleh karena itu, infeksi pada Porphyromonas gingivalis dapat meningkatkan diabetes retinopatik. Sumber ini saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Translational Fashion Science dan Teknologi tahun 2001. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin menambahkan dari kelompok E? Izin menambahkan, saya Nabila Amelia Putri dengan NIU 478188. Selanjutnya pada pasien diabetes mellitus yang tidak terkontrol terdapat komplikasi neurotonom, perubahan inflamasi karena hiperglikemia yang menyebabkan perkembangan serostomia. Pasien dengan diabetes serostomia ini akan menderita glositis, karia serviks, kekeringan pada mukosa bukal, adanya bibir pecah-pecah dan juga terkelupas. Serostomia juga akan memperburuk kualitas hidup ketika sudah menimbulkan adanya karies gigi, penyakit periodontal, dan juga adanya nyeri mulut. Jadi diabetes yang tidak terkontrol dan adanya neuropati menjadi prediktor kuat gejala adanya sindrom mulut yang terbakar pada pasien diabetes tipe 2. Jurnal ini saya dapat dari jurnal yang berjudul Mellitus Relevance Dove Press tahun 2021. Apabila ada yang menambahkan. Terima kasih. Baik, saya izin menambahkan. Perkenalkan, saya Nuriksan Ramadan dengan NIU 47898. Untuk mikroangiopati, adanya penurunan laju sekresi saliva dan nilai pH yang rendah dapat menimbulkan komplikasi inflamasi pada mukosa mulut seperti stomatitis, colitis, dan glossitis. Adanya geografik tomu dan stomatitis ini memiliki hubungan dengan diabetes mellitus, menunjukkan adanya peningkatan 4 kali dalam prevalensi GT pada kelompok diabetes. Adanya frekuensi GT yang lebih tinggi pada pasien diabetes ini dikaitkan dengan perbaikan yang lebih lambat dan mekanisme penyembuhan yang tertunda sebagai akibat dari mikroangiopati pembuluh darah, mulut, dan hipoksia pada pasien diabetes. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok E atas jawabannya. Untuk Gibran, apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih juga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada kelompok E untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Neza, NIU 398111, izin menjawab pertanyaan dari Danang. Apakah keuntungan metode pewarnaan Papa-Nicolau staining? Pewarnaan Papa-Nicolau staining ini sebenarnya merupakan pewarnaan yang sering digunakan dalam exfoliative cytology karena dapat menunjukkan perbedaan antara sel dan berbagai lapisan epitel sesuai dengan indikasi diagnosis awal karsinoma dan penyakit lainnya. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode ini. Metode pewarnaan ini yaitu dapat mewarnai inti sel dengan jelas sehingga dapat dipergunakan untuk melihat inti sel apabila terdapat kemungkinan keganasan. Kemudian sebagai pewarna pembanding yang berbeda dengan pewarna utama untuk mewarnai sitoplasma sehingga warna inti sel tampak lebih kontras dan warna yang cerah dari sitoplasmanya memungkinkan dapat terlihatnya sel-sel lain di bagian bawah yang saling bertumpuk. Sekian. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok E dan kelompok J. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga dipersilakan pada teman-teman kelompok E apabila ingin menjawab. Sebelumnya, perkenalkan, saya Himsa Fawas Indra Fajar dengan NIU 478444. Izin menjawab mengenai pertanyaan ciri-ciri lain yang timbul selain ciri klinis. Tadi telah dijelaskan mengenai perubahan klinis pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Ciri-ciri lain yang dapat timbul pada penderita diabetes mellitus tipe 2 seperti kelelahan, iritabilitas, poliuri, polidipsi, dan juga terdapat keluhan lain yang dapat timbul yaitu mata kabur, disfungsi pada pria, dan pruritus pulpa pada wanita. Adapun sindrom yang juga dapat timbul salah satunya adalah
polidipsia yang muncul akibat meningkatnya difusi cairan dari intrasel ke dalam vaskular yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan intrasel sehingga berdampak terjadi dehidrasi sel. Akibat dehidrasi sel ini, sel mulut menjadi kering dan senter haus menjadi teraktivasi sehingga mengakibatkan seseorang selalu merasa haus dan ingin minum. Sedangkan gejala yang mungkin yang terjadi contohnya lemas, kesemutan, luka yang sulit sembuh, gatal, dan terjadi mata kabur. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Ahmad Tufail, apakah sudah cukup menjawab jawabannya? Terima kasih, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan nomor 4, dipersilakan kepada kelompok E untuk menjawab. Perkenalkan, saya Haza dengan NIU 478125, izin menjawab pertanyaan nomor 4. Digunakannya sitopatologi eksfoliatif ini yaitu karena dia tuh lebih mudah dan cepat untuk diagnosis penunjang dibandingkan histopatologi. Nah, dapat diambil dari contoh hasil penelitian oleh Navon dan kawan-kawan pada tahun 2004. Didapatkan bahwa pemeriksaan sitopatologi ini meningkatkan keakuratan pemeriksaan histopatologi di rongga mulut untuk lesi-lesi di jinak dan menjadi sarana screening untuk menentukan lesi-lesi ganas. Selain itu, kekurangan dari sitopatologi eksfoliatif ini harus diperhatikan, yaitu perubahan morfologi satu sel yang tidak bisa dibandingkan dengan sel yang di sebelahnya, karena pada saat pengambilan sel, jaringan dapat terpisah. Teman-teman ada yang mau menambahkan? Saya Normalita dengan NIU 478156, izin menambahkan. Alasan kenapa sediaan sitopatologi digunakan adalah karena proses pengambilan sediaan sitopatologi secara eksfoliasi dibandingkan dengan eksisi atau insisi biopsi itu tidak menimbulkan luka atau jisas yang besar. Karena luka yang besar akan menyulitkan evaluasi progresivitas penyakit. Kelebihannya, metode ini itu dapat mengambil permukaan yang lebih luas dibandingkan insisi atau eksisi terhadap lesi di permukaan mukosa. Untuk kekurangannya, jika sel yang terambil tidak mencukupi, diagnosis harus tetap dikonfirmasi dengan histopatologisnya. Karena gambaran sel manusia secara umum memiliki kemiripan, jaringan terkadang tidak diketahui jika data tidak lengkap atau pada metode washing. Akibat hal ini juga interrelasi dan susunan sel terkadang tidak diketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Alvisi, apakah cukup menjawab? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan terakhir pada termin 2 ini, dipersilakan kepada teman-teman kelompok E yang ingin menjawab. Baik, izinkan saya menjawab. Perkenalkan, saya Safa Amalia Solihah dengan NIU 478312. Izin menjawab pertanyaan dari Nikmah. Penyebab terjadinya rasa terbakar itu pada mulut ini disebut dengan burning mouth syndrome. Ini seperti yang telah dijelaskan sama Caroline dan Nabila tadi. Hal ini itu disebabkan oleh erythematous candidiasis, yaitu kemerahan lokal pada mukosa rongga mulut, umumnya di lidah dan belatung. Nah, ini tuh ada dua bentuk, yaitu ada simptomatik dan asimptomatik. Yang simptomatik ini dihubungkan dengan adanya rasa terbakar atau burning sensation pada mulut atau lidah dan kemerahan. Bisa juga karena semakin lama pasien menderita diabetes mellitus ini, nanti semakin besar pula kemungkinannya merasakan serostomia. Serostomia ini menyebabkan mengeringnya selaput lendir, kekeringan pada mulut, menyebabkan fungsi pembersihan saliva bisa berkurang sehingga bisa terjadi radang selaput lendir yang disertai keluhan mulut terasa terbakar. Seperti ini saya dapatkan dari Stomatognatic Jurnal Kedokteran Gigi UNED oleh Kurniawan DKK 2018. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok E yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok J. Terima kasih juga pada teman-teman kelompok J yang sudah aktif berpartisipasi dalam diskusi ini dan juga mengajukan pertanyaan. Akhir kata, sebelum menutup sesi diskusi pada pagi hari ini, saya mewakili teman-teman dari kelompok M memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om, Santi 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 Om, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.